Halo semuanya, selamat datang di sesi penjelasan kita kali ini. Pernah nggak sih mikir, kenapa ya ide kebijakan yang brilian, yang udah didukung riset bertahun-tahun, dan niat yang super baik, sering banget ditolak mentah-mentah oleh pembuat keputusan, padahal idenya bagus banget? Nah, jawabannya sebenarnya cukup simple, tapi sering banget kelewatan. Bikin kebijakan yang sukses itu persis kayak ngebangun sebuah gedung. Anda bisa aja punya material paling mahal di dunia, semen kualitas super, baja paling kuat, tapi kalau nggak ada blueprint atau cetak biru yang jelas, material itu cuma bakal jadi tumpukan rongsokan. Lewat panduan ringkas ini, kita bakal bongkar rahasia gimana caranya merakit material yang Anda punya menjadi sebuah argumen kebijakan yang super solid dan mustahil buat ditolak. Oke, jadi fokus utama kita hari ini adalah mengubah mindset. Kita harus berhenti menyajikan data teknis yang kering, kaku, dan membosankan. Gantinya, kita bakal belajar meracik cetak biru tindakan yang persuasif, punya nilai, dan yang paling penting, bisa dieksekusi. Karena ingat, dokumen kebijakan itu bukan ensiklopedia ya, itu adalah alat persuasi untuk membawa perubahan yang nyata. Peta jalan kita buat sesi ini lumayan padat tapi seru. Kita bakal mulai dengan mematahkan mitos soal data teknis, lalu membedah struktur dasar argumen, membangun kerangka praktisnya, menguji alternatif solusi yang ada, dan ditutup dengan tips jitu gimana cara nulisnya biar dampaknya maksimal. Yuk kita mulai. Masuk ke bagian pertama. Di sini kita bakal bikin fondasinya dulu dengan menghancurkan satu mitos paling klasik di dunia kebijakan, yaitu ilusi bahwa kebijakan itu cuma soal matematika dan angka yang objektif. Coba perhatikan kontras yang satu ini. Data teknis itu ibarat beton dan semen dari argumen Anda. Isinya angka, statistik, fakta di lapangan. Kelihatan kuat kan? Tapi tahu nggak? Semen doang nggak akan bisa ngebentuk ruangan yang nyaman. Anda butuh yang namanya nilai dan tujuan. Inilah arsitektur dan nyawa dari gedung tersebut. Tanpa ada sasaran yang jelas, nilai moral atau prinsip etis, data teknis yang capek-capek Anda kumpulin itu cuma bakal jadi tumpukan angka mati yang nggak akan memotivasi siapapun untuk bertindak. Dan ini bukan cuma kata saya loh, pakar kebijakan sekelas Majon dan Fisher udah lama banget nekenin hal ini. Mereka bilang kalau argumen kebijakan itu selalu hidup di dalam konteks politik yang super kompleks. Ini tuh murni soal gimana kita meyakinkan audiens. Jadi kalau Anda cuma datang bawa spreadsheet Excel ke depan pembuat kebijakan, Anda udah kehilangan intinya. Tapi pertanyaan terbesarnya sekarang, terus apa dampaknya buat kita? Gimana caranya kita ubah teori yang agak melangit ini jadi kerangka kerja yang bisa langsung dipraktekkan? Nah, itu membawa kita ke fase kedua. Memahami kerangka arsitektur dari argumen kita. Tenang aja, kita bakal ambil konsep akademis yang kelihatannya berat ini dan menyulapnya jadi sesuatu yang praktis banget buat Anda pakai. Poin krusialnya adalah kita butuh struktur. Ada sebuah metode yang namanya pendekatan Tolmin-Dunn, dan ini ngasih kita semacam balok-balok penyangga yang esensial banget. Pertama, grounds. Ini fakta di lapangan. Masalah aslinya apa sih? Tapi Anda nggak bisa tiba-tiba lompat dari fakta langsung ke kesimpulan. Nggak nyambung. Anda butuh warrants, semacam alasan masuk akal yang menghubungin fakta tadi ke kesimpulan Anda. Terus, perkuat dengan backing, kayak data ilmiah atau opini ahli. Jangan lupa, tambahin kualifikasi buat nunjukin seberapa yakin Anda dengan solusi itu. Dan yang paling juara, sanggahan. Pembuat kebijakan yang kritis pasti bakal nyari celah dari proposal Anda. Jadi, jadilah selangkah lebih maju dengan nyebutin potensi kelemahannya dan patahkan sendiri sebelum mereka yang lakuin. Sampai sini mungkin Anda mikir, oke, teorinya bagus. Tapi gimana sih cara ngerakit balok-balok ini di dunia nyata? Yuk kita meluncur ke fase ketiga, jalur tindakan praktis. Pakar kebijakan bernama Fairclough punya formula logika yang cerdas banget. Katanya, setiap usulan tindakan itu harus punya jembatan yang super jelas. Mulai dari langkah pertama, situasi. Apa sih masalah nyata yang lagi terjadi? Terus, langkah kedua, goal. Apa tujuan akhir atau nilai yang pengen kita capai? Nah, langkah ketiga itu aksinya. Tindakan apa yang kita yakini bisa ngubah situasi buruk tadi jadi tujuan yang kita impikan? Kalau benang merah dari ketiga langkah ini udah kuat, otomatis masuk ke langkah keempat, kesimpulan. Kesimpulan bahwa kita harus melakukan aksi ini bakal terasa sangat logis dan tak terbantahkan. Ini dia kerangka rumah yang lagi kita bangun. Lanjut, setelah rumah Anda berdiri tegak, jangan langsung buru-buru dijual. Kita harus tes dulu rumah ini kuat nggak kalau kena badai. Disinilah fase pengujian stres berperan. Kita harus menilai alternatif solusi dan mengantisipasi badai bahkan sebelum si pembuat kebijakan melihatnya. Coba resapi pertanyaan ini sebentar. Kalau usulan aksi Anda itu benar-benar dijalankan, kira-kira bakal ada nggak sih konsekuensi tak terduga yang malah bikin keadaan jadi makin hancur?
Fairclough mengingatkan kalau resiko atau konsekuensi buruknya ternyata lebih besar, mending aksinya nggak usah dilakuin sama sekali. Ini realitas yang pahit ya, tapi sangat krusial. Anda nggak boleh bucin alias jatuh cinta berlebihan sama ide pertama Anda. Setiap proposal wajib banget dites dengan pertanyaan kritis soal konsekuensi negatifnya. Dan merumuskan alternatif itu bukan sekedar tebak-tebakan buah manggis ya. Ini adalah sebuah prosedur analitis yang ketat, rapi, dan sistematis. Buat mencahin masalah publik, Anda idealnya harus punya opsi A, opsi B, sampai opsi C, terus bedah masing-masing opsi itu secara seobjektif mungkin. Kalau merujuk ke kajian Rahman dan Fauzi, ada aturan mainnya nih. Pertama, jangan pernah, saya ulangi ya, jangan pernah datang ke meja rapat cuma bawa satu ide. Anda harus bisa menghasilkan berbagai opsi berdasarkan fakta dan nilai. Lalu, gunakan metode yang terukur buat menilai tiap-tiap opsi tadi. Dan ini bagian yang paling krusial. Anda harus bisa membuktikan keunggulan relatif dari ide Anda dan apakah ide itu cocok atau kompatibel dengan realitas politik yang ada sekarang. Sehebat apapun sebuah ide, kalau secara politik nggak masuk akal atau nabrak aturan sana-sini, ya ide itu bakal layu sebelum berkembang. Oke, katakanlah Anda udah punya argumen baja, dan solusinya udah lulus uji stres yang sadis tadi. Terus ngapain lagi? Punya gedung yang megah bakal percuma kalau nggak ada yang mau repot-repot masuk ke dalamnya, kan? Dah, di fase terakhir ini, kita bakal memoles tampilan luar bangunan kita dan menyampaikannya dengan cara yang bikin pembuat keputusan nggak sabar buat segera tanda tangan. Banyak banget literatur yang secara terang-terangan menuntut kita untuk fokus aja pada masalah nyata yang ada di atas meja sang pembuat kebijakan. Ingat, mereka itu orang yang super sibuk. Mereka bisa baca ratusan halaman laporan tiap harinya. Jadi, jargon-jargon akademis yang rumit, tolong buang jauh-jauh. Kalau draft kebijakan Anda bahasanya kaku mirip tesis S3, bisa dipastikan proposal Anda bakal langsung masuk ke laci paling bawah dan dilupakan. Biar nggak terjebak bikin tulisan yang kaku, kita bisa pakai yang namanya The So What Checklist dari Barrett dan Weissman. Checklist pertama, prosa yang jelas. Gunakan bahasa sehari-hari yang gampang dimengerti, tanpa jargon dan susun argumennya serapi mungkin. Checklist kedua, transparan soal siapa yang menang dan siapa yang rugi. Di dunia nyata, setiap kebijakan pasti punya trade-off. Kasih tahu secara jujur siapa kelompok yang bakal diuntungkan dan siapa yang mungkin harus berkorban. Checklist ketiga, biaya dan risiko. Jabarkan perhitungan implikasi jangka panjangnya. Gedung yang Anda bangun mungkin kelihatan keren banget sekarang, tapi si pembeli berhak tahu persis berapa biaya perawatannya untuk 10 tahun ke depan kan? Nah, selesailah sudah cetak biru kita. Mulai dari mengubah data mentah jadi argumen yang punya nilai, ngebangun kerangka logika yang kokoh, menguji alternatif solusi tanpa ampun, sampai menulisnya dengan bahasa yang bening dan memikat. Semua kerja keras analitis tadi pada akhirnya cuma bermuara ke satu pertanyaan provokatif ini. Saat pembuat kebijakan ngebaca proposal Anda, apakah mereka langsung paham kenapa hal ini penting banget buat mereka eksekusi hari ini juga? Teruslah bertanya so what atau terus dampaknya apa di setiap paragraf yang Anda tulis. Pastikan argumen Anda menjawab pertanyaan itu dengan sangat lantang dan jelas. Terima kasih banget udah ngikutin sesi penjelasan yang penuh wawasan ini sampai akhir dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.